Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang jenis karya ilmiah. Selanjutnya akan saya berikan kepada Sakira. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ananda Sakira Anggita Salindri dengan nomor NIM 215-1104011111007. Saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulisnya, yang didasarkan pada suatu peristiwa. Isi dari karya tulis satu ini sifatnya subjektif, sesuai dengan pendapat penulis. Karya ini banyak dijumpai, baik di media sosial berita online maupun media informasi offline seperti surat kabar dan juga makalah. Ciri artikel ilmiah. Yang pertama, reserved, yaitu tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Yang kedua, rasional. Yang ketiga, kritis. Kritis karena berfungsi sebagai wahana penyampaian kritik. Informasi ditulis berdasarkan fakta dan data yang valid. Pengutip sumber jelas dan disertai dengan daftar pusaka. Penulisan artikel ilmiah didasarkan pada hasil pemikiran yang logis dan empiris. Bersifat objektif dan tidak memihak, menggunakan bahasa yang baku dan sistematis. Struktur artikel ilmiah. Yang pertama, judul. Di bawah judul dicantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas. Yang kedua, abstrak. Memuat inti permasalahan atau tujuan. Yang ketiga, pendahuluan, berisi latar belakang penelitian. Yang keempat, metode penelitian. Pada metode penelitian ini, kita menguraikan cara-cara pelaksanaan penelitian, mencakup subjek penelitian, populasi, dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang kelima, hasil penelitian. Berisi uraian hasil yang diperoleh, kemudian diberikan penjelasan ilmiah, berdasarkan rujukan tertentu sehingga masalah yang ditemukan dapat terpecahkan. Yang keenam, kesimpulan. Membuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan permasalahan. Yang ketujuh, daftar pusaka. Daftar pusaka hanya memuat pusaka yang dipakai dalam penyusunan artikel ilmiah saja. Jenis artikel ilmiah ditinjau dari isinya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, artikel penelitian. Artikel penelitian adalah jenis artikel ilmiah yang memuat informasi tentang ilmu pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal, baik nasional maupun internasional. Artikel ilmiah jenis ini menjelaskan tentang hasil riset yang bersifat baru serta menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang kedua, artikel review. Artikel review berisi rangkuman dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Pada artikel ini biasanya diberi batas awal dan akhir tahun studi literatur yang diterbitkan. Yang ketiga, artikel berita. Biasanya ditunjukkan untuk orang awam, memuat penjelasan dan analisa hasil penelitian yang dilakukan untuk memberi informasi yang akurat kepada masyarakat. Informasi tersebut berdasarkan observasi eksperimen atau survei yang telah dilakukan. Yang terakhir, artikel abstrak dan proceeding. Artikel ini berisi penjelasan hasil penelitian yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah. Konferensi ilmiah adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada para ilmuwan atau peneliti untuk diskusi dan presentasikan hasil penelitian yang sudah mereka kerjakan. Kenalkan, nama saya Gina Fairu Zaira Alvan dengan NIM
110, 401, 111, 013. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah. Makalah merupakan karya tulis yang isinya mengulas mengenai data yang ada di lapangan, berupa garis besar mengenai suatu masalah, serta berisikan tentang penguraian pendapat, gagasan, dan pembahasan dalam rangka pemecahan masalah. Adapun ciri-ciri makalah sebagai berikut. Yang pertama, makalah bersifat empiris dan objektif. Empiris di sini berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Objektif di sini yaitu mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang kedua yaitu naskah sistematik. Naskah sistematik merupakan naskah yang teratur menurut sistem atau sesuai dengan struktur naskah tersebut. Yang ketiga, berisi uraian pendapat, gagasan, dan pembahasan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, bahasanya lugas dan tegas. Lugas di sini berarti pembicaraan pokok atau tidak menyimpang. Bahasa tegas di sini berarti sebuah pembicaraan yang jelas dan pasti. Yang kelima yaitu membahas masalah sesuai dengan topik atau tema dengan melalui proses berpikir deduktif atau induktif. Di sini deduktif yaitu ditulis berdasarkan hasil kajian teoritis. Untuk induktif ditulis berdasarkan hasil kajian empirik. Selanjutnya, struktur makalah. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu pendahuluan, yang ketiga yaitu rumusan masalah, yang keempat kajian teori, yang kelima pembahasan, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh saran, yang kedelapan penutup, dan yang kesembilan daftar pustaka. Jenis makalah. Yang pertama yaitu makalah biasa. Makalah biasa yaitu makalah yang dibuat untuk menunjukkan pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dari hasil membaca topik tertentu. Yang kedua yaitu makalah posisi. Makalah posisi adalah makalah yang disusun penulis untuk menjelaskan posisi teoritiknya dalam satu kajian tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Gina. Perkenalkan, nama saya Marta Wahyuni dengan nomor NIM 215110400111007. Saya akan menjelaskan jenis karya ilmiah yaitu paper. Paper merupakan suatu karya ilmiah yang membahas topik tertentu dengan didukung data dan argumen yang valid dan kuat. Paper juga dapat diartikan sebagai penjelasan mengenai topik yang telah dipelajari secara mendalam. Selanjutnya adalah ciri-ciri paper. Ciri paper yang pertama yaitu logis. Pembahasan paper harus bersifat logis atau dapat diterima oleh akal sehat manusia. Yang kedua adalah bersifat objektif. Objektif di sini maksudnya adalah paper ditulis berdasarkan fakta dan data yang tersedia. Ciri paper yang selanjutnya adalah bersifat sistematis. Sistematis di sini dapat diartikan berurutan, sehingga dalam penulisan dan penyampaian paper harus berurutan, berkesinambungan, tuntut, dan jelas. Kemudian ada ciri paper yaitu jelas. Jelas di dalam paper yang dimaksud adalah memiliki keterangan sumber referensi dari penulis paper. Selanjutnya, macam paper. Paper yang pertama yaitu paper argumentatif, menyajikan dua sisi masalah kontroversial dalam suatu makalah. Yang kedua adalah paper analitik. Paper analitik mencakup informasi dari berbagai sumber. Paper ini berfokus dalam menganalisis berbagai sudut pandang yang diwakili dari sudut pandang faktual daripada pendapat. Kemudian paper definisi. Paper definisi relatif jelas, menggambarkan topik dari sudut pandang faktual yang biasanya tanpa pendapat penulis. Kemudian paper komparatif dan kontras, sering digunakan dalam bidang sastra untuk membandingkan dua penulis yang berbeda, atau cerita dari genre tertentu. Kemudian ada paper sebab dan akibat. Paper ini melacak hasil yang mungkin atau diharapkan dari tindakan atau kebijakan tertentu dalam perkembangan logis yang mudah diikuti oleh pembaca. Dan yang terakhir ada paper interpretatif. Paper ini sering dibutuhkan oleh tutor dalam bidang sastra
humaniora, dan ilmu sosial. Kemudian ada sistematika paper. Yang pertama ada judul. Bagian ini berisi judul paper dan nama penulis. Bagian ini juga bisa menambahkan informasi lain di halaman judul seperti nama program studi, fakultas, perguruan tinggi, dan tahun penulisan. Kemudian ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan atau rangkuman dari isi paper. Kemudian ada pendahuluan. Isi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian lainnya adalah metodologi. Bagian ini menjelaskan teori yang tulis gunakan untuk mendapatkan data. Selain itu, bagian ini berisi kerangka berpikir dan hipotesis. Bagian selanjutnya adalah pembahasan. Berisi hasil penelitian yang ditemukan, analisis dari penulis atas temuan-temuan yang telah ditemukan. Kemudian ada penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisi kumpulan sumber referensi yang dipakai penulis untuk membuat paper. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nasya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Fadila Nasya, NIM 21510404001110023. Saya akan menjelaskan tentang salah satu karya ilmiah, yaitu tesis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Ciri dan karakteristik tesis. Yang pertama yaitu terdiri dari pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir yaitu ada bagian penutup. Selanjutnya yaitu penulis bersikap objektif. Maksudnya adalah karya ilmiah disampaikan dalam gaya bahasa impersonal dan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa kata ganti orang pertama maupun kedua. Selanjutnya menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian berlandaskan dari pengujian empiris terhadap suatu teoritis tertentu. Selanjutnya berfokus pada satu disiplin ilmu, pada satu isu atau disiplin ilmu. Kemudian menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang. Pola sistematis tesis. Yang pertama yaitu menjelaskan suatu masalah disertai dengan data dan fakta yang dapat mendukung pembuktian. Kemudian yang kedua yaitu mengemukakan pendapat pihak lain mengenai masalah-masalah tersebut dan disertai dengan kutipan-kutipan. Kemudian yang terakhir, apabila dipandang perlu, juga dapat memberikan penilaian terhadap pendapat tersebut melalui analisis mengenai kelemahan dan kelebihan pendapat tersebut. Kemudian fungsi tesis. Fungsi tesis yang pertama yaitu fungsi akademik sebagai sarana komunikasi akademik dalam sebuah bidang kajian keilmuan, yaitu ada fungsi ekspresif sebagai sarana untuk menuangkan berbagai gagasan tertulis yang dikomunikasikan kepada pihak lain, dan yang terakhir yaitu fungsi instrumental. Melalui tesis dapat menjadi media bagi seseorang untuk meraih tujuan-tujuan lainnya. Kemudian jenis-jenis tesis. Jenis tesis yang pertama yaitu tesis kuantitatif, merupakan tesis yang dibuat untuk membangun ataupun mendirikan berbagai macam pernyataan ataupun kerangka hipotetikal. Yang kedua yaitu tesis kualitatif, merupakan tesis yang dibuat bukan untuk membangun berbagai macam pernyataan ataupun kerangka hipotetikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Arina Aulia. Ya baik, terima kasih Nasya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arina Aulia Rahman dengan NIM 215110400111010. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi.
Nah, skripsi merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa strata 1 atau disebut juga dengan S1 yang membahas hasil penelitiannya sesuai kaidah penelitian dan aturan laporan skripsi. Karakteristik skripsi mengandung metode ilmiah, dikaji berdasarkan fenomena yang relevan, eksplorasi dan pemecahan masalah pendidikan, pemecahan masalah keilmuan yang sesuai bidang prodi studi mahasiswa, berupa laporan tertulis, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu untuk jenis skripsi terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu skripsi kuantitatif yang menggunakan kuesioner atau survei yang disebarkan kepada subjek penelitian. Lalu ada skripsi kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan secara mendalam. Lalu ada jenis skripsi kajian pustaka yang berisi pembahasan suatu topik atau suatu hal yang dilakukan untuk pemecahan masalah yang didasarkan pada pengkajian secara kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Lalu penelitian lapangan, jenis ini berpijak pada pengumpulan data empiris di lapangan. Untuk yang pengembangan, rancangan kegiatannya ini untuk menyelesaikan masalah di lapangan dengan memanfaatkan konsep, teori, temuan, atau prinsip penelitian yang relevan. Unsur skripsi terbagi menjadi 3, yaitu bagian awal yang terdiri dari sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan tim penguji, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Lalu yang bagian inti terdiri atas pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan penutup. Untuk bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. Penulis wajib mencantumkan semua sumber dan lampiran-lampiran yang dipakai sebagai acuan dalam menyusun skripsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fragil Vanisha. Baik, terima kasih Arina. Perkenalkan, nama saya Fragil Vanisha dengan nomor NIM 215110401111014. Di sini saya akan menjelaskan salah satu macam karya ilmiah yaitu disertasi. Disertasi merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang diperuntukkan sebagai tugas akhir mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Cara-cara disertasi yaitu orisinil, baru, inovatif. Tentunya disertasi ini harus bersifat baru ya, bukan merupakan karya ilmiah yang ada sebelumnya. Lalu yang kedua ada relevan dengan substansi bidang keilmuan. Ini sesuai dengan penelitinya ya, bidang keilmuan yang dianut oleh penelitinya. Lalu yang ketiga, bukan duplikasi atau plagiasi. Jadi ini murni merupakan karya kita, bukan merupakan copy paste dari karya-karya yang sudah ada. Lalu ini ada unsur disertasi. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini pendahuluan isinya ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, latar belakang ini biasanya mencakup masalah-masalah yang akan dibahas ya, namun dibahas secara singkat. Lalu ada identifikasi masalah, yaitu berisi sejumlah permasalahan penelitian yang dapat muncul. Lalu ada pembatasan masalah bersifat opsional apabila diperlukan saja, agar fokus penelitian tidak kabur atau meluas karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan teori. Lalu setelah itu ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu yang kedua ada tinjauan literatur atau tinjauan pustaka berisi kritik dan sintesis ekstensif dari literatur terkini di lapangan. Lalu ada metodologi. Metodologi ini merupakan teknik pengumpulan data dan metode menganalisis data. Lalu setelahnya ada analisis. Nah, analisis ini dilakukan apabila peneliti selesai menyusun bab 1 sampai bab 3.
kemudian melakukan seminar proposal, dan melakukan penelitian atau pengambilan data di lapangan. Jadi setelah data semua terkumpul, waktunya untuk menganalisis. Jadi analisis ini berisi pembahasan penelitian yang ada di disertasi ini. Lalu setelah itu ada kesimpulan. Jadi dari awal sampai akhir ya, dari analisis ini nanti akan disimpulkan secara singkat. Nah, tentunya teman-teman di sini pasti berpikir ya, apa sih perbedaan atau persamaan antara disertasi, tesis, dan skripsi? Nah, di sini nanti akan saya jelaskan secara singkat ya. Persamaan disertasi, tesis, dan skripsi sama-sama merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa, kaidah penulisan baku dan sistematis, jadi penulisannya ini tidak ngawur, ada caranya sendiri, ada kaidah penulisannya, dan biasanya sistematis. Lalu metode ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dipertanggungjawabkan ini dapat dipertanggungjawabkan kepada dosen pembimbing ya. Jadi metode ilmiahnya ini tidak ngawur. Next. Nah, setelah ini perbedaan disertasi, tesis, dan skripsi. Dalam aspek jenjang, skripsi biasanya merupakan tugas akhir para mahasiswa S1, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Lalu yang tesis, itu untuk mahasiswa S2, sedangkan disertasi sendiri untuk mahasiswa S3 atau program kedokteran. Lalu dari aspek permasalahan, skripsi mengambil aspek permasalahan pengalaman empirik bersifat tidak mendalam, sedangkan tesis pengalaman empirik dan teoretik bersifat mendalam, ini mulai agak tinggi tingkatannya. Lalu disertasi kajian teoretik yang didukung fakta empirik bersifat sangat mendalam. Dalam rumusan masalahnya, biasanya dalam skripsi itu terdapat sekitar 1-2 rumusan masalah. Sedangkan dalam tesis minimal 3, disertasi lebih dari 3. Kenapa lebih dari 3? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena disertasi ini cakupannya itu lebih luas ya, lebih tinggi. Lalu dari aspek pemaparan, skripsi biasanya dipaparkan bersifat deskriptif, sedangkan tesis deskriptif dan analitis. Karena di dalam tesis biasanya itu terdapat argumen ya. Lalu disertasi bersifat analitis. Lalu dari aspek kemandirian penulis, di skripsi 60% penulis, 40% pembimbing, sedangkan tesis 80% penulis, 20% pembimbing, lalu disertasi 90% penulis dan 10% pembimbing. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada teman saya Gina Virus. Baik, terima kasih Nica. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen di Google Classroom. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.